semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Ratna Gumilang dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Dan kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Jangan lupa untuk like dan subscribe. That day we met, your smile so bright, it made me small. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang tercantum dan sesuai pada pasal 23D Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, di mana Bank Indonesia ini memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Adapun tugas pokok Bank Indonesia yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, menjaga nilai kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Kemudian melakukan penelitian dan juga pemantauan. Dan yang terakhir, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang krisis. Dan dalam mencapai tujuan tunggalnya, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama sekaligus menjadi jangkauan tugasnya, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. BK atau yang sering disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dan adapun tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, secara adil, dan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan fungsi dari tugasnya yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang ada di sektor keuangan di Indonesia. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana, dan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga atau efek berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai prinsip syariah, yang berkewajiban untuk membayarkan pendapatan bagi hasil kepada pemegang saham. Reksadana merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi, kemudian diberikan kepada berbagai instrumen yang sesuai prinsip syariah. Pasar modal syariah memiliki mekanisme tertentu, diantaranya yang pertama yaitu terhindar atau transaksi tanpa riba, yang kedua terhindar dari praktik spekulasi, yang ketiga hanya mentransaksikan efek syariah, yang keempat emiten yang tergolong syariah, terakhir yaitu transaksi menggunakan adat, dan semua ini termasuk tergolong kepada mekanisme pasar modal syariah. Asuransi syariah itu dibangun atas dasar bentuk tolong-menolong atau yang disebut dengan tabarruk. Misalkan kita memberikan uang nominal sebesar misalkan 10.000, kita membayar per bulannya 10.000, dan nanti jika di tengah jalan atau di tengah-tengah proses pembayaran itu ada anggota yang sedang sakit, nah maka uang yang terkumpul itu akan didonasikan atau akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, syariat Islam seperti itu jika asuransi mengedepankan tabarruk. Kemudian jika kita sendiri mengalami
kecelakaan atau membutuhkan pendidikan, nah kita boleh tuh mengajukan kepada perusahaan asuransi syariah itu bahwa kita sedang membutuhkan atau kita sedang dalam situasi yang membutuhkan dana tersebut. Nah, baru bisa diambil dana asuransi syariah itu jika pada tengah-tengah perjalanan atau belum sampai kepada puncak pembayaran tersebut atau nominal tersebut, boleh dana syariah itu kita ambil. Terima kasih, see you next time.